Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan ubi. Kalau yang kemarin kita udah bahas tentang sereal ya. Kali ini kita akan bahas yang ubinya ya. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak sama-sama. Pengolahan bahan pangan umbi. Kali ini saya akan membahas tentang jenis umbi dan manfaatnya. Langsung saja, yang pertama ada ubi jalar. Di Indonesia itu dikenal dengan 3 jenis ubi jalar ya. Ada yang berwarna putih kecoklatan, kemudian berwarna merah, dan berwarna ungu. Kemudian ada juga berbagai varietas dari ubi jalar, yaitu ada ubi Cilembu, Ibaraki, Lampeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Kalau untuk varietas sendiri itu tergantung daerah yang membudidayakannya ya. Sekarang kita lihat zat-zat apa saja sih yang terkandung di dalam ubi jalar. Selain mengandung karbohidrat dan serat, ubi jalar juga mengandung vitamin C yang berguna untuk merawat elastisitas kulit. Kemudian ada juga vitamin A dan beta karoten dari ubi ungu ya, oranye dan merah. Itu berguna untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Yang kedua yaitu tentang singkong atau ubi kayu. Singkong atau ubi kayu atau bisa disebut ketela biasanya merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Kemudian singkong sendiri itu mengandung zat-zat apa saja? Yaitu mengandung serat dan karbohidrat. Tapi meskipun singkong itu mengandung karbohidrat, tapi singkong itu miskin akan protein. Jadi letak proteinnya itu di mana? Yaitu pada daunnya, yaitu daun singkongnya ya. Kemudian selain itu juga singkong mengandung kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, dan lain sebagainya. Adapun manfaat umbi singkong. Yang pertama, melancarkan pencernaan. Tentunya ya, karena mengandung karbohidrat dan serat tadi. Kemudian, ada juga untuk obat luka bernanah dan terbakar. Kemudian, bisa juga sebagai obat panas dalam. Dan yang terakhir bisa juga untuk diet rendah kalori. Umbi yang ketiga yaitu talas atau keladi. Di Indonesia itu ada salah satu daerah yang menjadikan talas atau keladi itu sebagai makanan pokok, yaitu daerah Kabupaten Sorong yang ada di Provinsi Papua. Kemudian zat apa saja sih yang ada di dalam talas atau keladi? Yaitu ada vitamin C, vitamin E, vitamin B6, beta karoten, kemudian karbohidrat tentunya ya, serat, protein, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari talas yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengandung serat, jadi yang berguna untuk memperlancar pencernaan. Selanjutnya bisa juga untuk menjaga kolesterol darah tetap rendah. Kemudian bisa juga untuk memperkuat pertahanan tubuh. Kemudian membantu menjaga imunitas tubuh dan menurunkan resiko serangan jantung.
Selain itu juga mengandung beta karoten yang berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Selanjutnya daun singkong, kita bahas juga ya daunnya ya. Daun singkong itu berguna untuk sebagai pakan ternak, biasanya digunakan untuk pakan ikan gurame. Kemudian selain itu hasil samping yang lainnya bisa juga seperti akarnya. Akarnya itu bisa digunakan sebagai obat encok. Jadi dibuat bubur dulu, kemudian itu bisa dilumurkan sebagai obat encok. Kemudian selain obat encok bisa juga digunakan sebagai obat bisul. Selanjutnya bahan umbi yang terakhir yaitu ada kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu. Kira-kira apa saja sih zat-zat yang terkandung di dalam kentang? Yaitu ada nutrisi, karbohidrat, kemudian vitamin C, potasium, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari kentang sendiri itu berguna untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan ya, karena mengandung serat yang cukup tinggi. Selain itu juga bisa melawan penyakit seperti penyakit jantung, kemudian gangguan saraf, tumor, mengurangi resiko kanker, dan lain sebagainya. Selain itu juga, kentang juga bermanfaat untuk memelihara kesehatan kulit wajah. Jadi bisa sebagai lulur wajah ya, atau masker wajah. Selain itu juga untuk mengurangi kadar kolesterol. Dan yang baik juga untuk perkembangan otak. Jadi kalau misalkan anak-anak bayi yang masih MPASI atau mau belajar makan, kita bisa kasih dengan kentang, karena kentang itu sebagai perkembangan otaknya menjadi lebih baik. Selain itu juga untuk menghilangkan stres. Itu tadi adalah penjelasan tentang pengolahan bahan pangan ubi. Bagi kalian yang belum paham, bisa kalian tanya dengan saya dengan cara kalian komen di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalian juga bisa share ya video ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.